pengalamannya Bang. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bos. Namanya Mas Day. Namanya siapa Bang? Salam kenal, Papi Tomli. Oke, salam kenal Bang. Halo, Assalamualaikum. Salam kenal, Papi. Sebentar. Gini aja. Mas Day, Abang coba ceritakan Bang tentang kisah-kisahnya Sobat Karib gimana Bang? Nama saya Nur Hidayat, asli Nur Hidayat asli Jawa Tengah, Purbalingga. Bang, terus Bang? Profesi saya sebagai driver lintas, salah satu perusahaan di Bekasi. Oke. Nah, kebetulan punya kaos Sobat Ngarit waktu itu pas di kapal itu ada itu satu keluarga itu suami ibu-ibu itu pakai Sobat Ngarit. Akhirnya saling tegur sapa, akhirnya kayak saudara gitu, Oh, pas di kapal mana Bang? Makasih Mbak Kanji. Ya. Halo. Ya, pas kapalnya menuju Pas kapalnya itu dari Bakauni ke Merak gitu, Oh, akhirnya ngobrol-ngobrol Bang. Ngobrol-ngobrol panjang lebar, akhirnya ya udah kayak saudara gitu, Oh, dikasih makan nggak Bang? Apa Bang? Kasih apa, kue, makan apa ada nggak Bang? Saya ditawarin, cuman saya kan bilang terima kasih gitu, karena udah makan gitu. Oh, siap. Selain itu Bang ada lagi nggak Bang? Ya di Bali pernah ketemu juga Sobat Ngarit di Bali, terus di Mataram gitu, Oh, kesan-kesannya gimana Bang waktu ketemu di Bali Bang? Ya di Bali ya itu ada juga yang pakai Sobat Ngarit gitu, akhirnya saling tegur sapa gitu, Akhirnya jadi saudara Bang ya? Iya, jadi teman gitu. Walaupun kita latar belakangnya beda suku gitu. Ya sudah Bang, kalau gitu Bang, Mas Dek, makasih ya Bang Nur Hidayat Bang ya. Ya, makasih, salam kenal, sehat selalu. Ya, salam Bang. Nah, coba Mbak Meme, Mbak Meme. Kak Me, gimana Kak Me? Halo. Assalamualaikum, Pi. Oh, waalaikumsalam. Gimana Bang? Bang, ceritakan pengalaman Bang. Bang? Sama lebih sinyal, Pi, di situ. Oh. Bang, coba Bang ceritakan pengalaman Bang, coba Bang. Siapa? Saya, Pi. Ya, pengalaman Ya. Abang sama teman jadi Sobat Ngarit gimana Bang? Kalau saya itu kan mandor kerja gitu, Pi. Terus nyetel lah Sobat Ngarit waktu kopdar itu, Pi. Oke, terus Bang? Nah, banyaklah orang-orang ini. Oh, ini lagi viral ini gitu. Jadi saling ikut aja, tapi pada dasarnya banyak sih Pi yang pingin masuk Sobat Ngarit gitu kan. Tanya, aku bilang saya juga nggak tahu persis caranya masuknya kayak mana, nggak tahu. Saya cuma ngefan ini, saya bilang. Oh, Ini Abang. lagi siaran langsung. Oh, Abang waktu itu berarti pas pakai kaos Sobat Ngarit ya Bang? Enggak, Pi, enggak. Cuman nyetel gitu lebih nyetel siaran langsung itu gitu, Pi. Jadi Bang, pekerja itu pada ya. beli kaosnya aja Bang, di Deli Wafa Bang, kaos Sobat Ngarit Bang, biar banyak temennya Bang. Belinya langsung ke mana itu dia? Ada di Deli Wafa ada Bang. Ke Mami itu apa sih? Ya ada, coba nggak tahu sisa berapa Bang. Gak dicetak lagi soalnya Bang, cuma sisa kayaknya sisa 80-an, 80 biji Bang. Nggak dicetak lagi. Ini aku dari Lampung Tengah ini, Pi. Oh iya Bang. Berarti abangnya mandor ya Bang? Iya, mandor nyetel kan lagi istirahat lah gitu kan nyetel. Jadi orang-orang istirahat itu pada liatin kok kayaknya ramai bener ini sebulan. Itu lebih yang pas di mana di gedung apa itu lebih yang di Surabaya apa di mana itu lebih? Ya Bang. Ya udah. Bang, makasih loh Bang, saya Bang.
Oke Pi, makasih Pi. Ya, coba Mbak ini atau siapa Rek? Ayo yang ini yang ngomong duluan ayo. Halo. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Gimana? Gimana Kak Meme atau Bu Lurah? Coba Cak ngobrol gimana? Oh, nggih, Pi. Assalamualaikum, Pi. Saya dari Kalsel, perwakilan Kalsel, Sri Kandingnya Kalsel. Alhamdulillah, saya ikut Sobat Ngarit udah dari awal, mengikutinya itu dari awal dengan mempunyai banyak saudara. Oh, siap. Nggih. Ini juga posisi lagi di Surabaya, Pi. Mau Ya. Pengalaman apa Bu Lurah yang Bu Lurah mungkin ceritakan satu pengalaman tertentu ya gara-gara jadi Sobat Ngarit itu mungkin apa dibantu sesama teman Sobat Ngarit berkenal atau apa coba pengalaman gimana coba Bu Lurah coba. Alhamdulillah itu dulu waktu saya masih itu dari perjalanan dari Kalsel ke Kalteng itu rantai putus, Pi. Rantai putus, rantai apa? Rantai sepeda motor itu dalam perjalanan kita 16 jam kan, itu 1 hari 1 malam kita tempuh. Nah, kita tempuh di situ, alhamdulillah saya kontak teman-teman yang ada di Kalteng, itu mereka gercep, mereka langsung ke TKP tempat saya kejadian waktu rantai putus, terus juga putus itu udah nyambung putus lagi di pertengahan perbatasan Kalselnya. Di situ ada lagi teman-teman yang di Kalsel juga, kita memang benar-benar di tengah jalan itu benar-benar mendapatkan saudara yang banyak. Benar-benar kita ditolong sama mereka, benar-benar rasa kemanusiaannya itu ada gitu. Oh, teman-teman itu yang dihubungin itu teman-teman Sobat Ngarit berarti ya? Iya, teman-teman SN semua yang dari Kalteng, yang dari Kalsel itu semuanya tolong semua. Ya alhamdulillah kemarin pulang naik kapal menuju Surabaya sekarang itu hari Rabu kemarin ketemu juga sama saudara Sobat Ngarit dari Plehari. Saling tegur sapa juga. Mantap. Ini juga rencananya lagi mau nunggu teman-teman yang di Surabaya. Saya mumpung di Surabaya, monggo ya. Itu saya tunggu. Nggih, mau ke tempat kopi juga. Jakarta Bu Oh Lurah. nggih. Rencananya mau ke tempat Bunda Sita, nanti habis dari Bojonegoro mau ke tempat Bunda Sita, mau ke tempat SN Kediri juga gitu loh. Salamin ya Bu Lurah. Oke, siap. Assalamualaikum Bu Lurah. Waalaikumsalam atas semua nggih. Ayo coba Kak sekarang lagi Kak Meme. Halo, Assalamualaikum, Papi. Salam Kak. Kenalin, Ini siapa yang bunyi ya? Sekarang stay di Taiwan. Oh siap. Aku pertama kali ngeliat Sobat Ngarit waktu siaran Kopdar itu. Siap. Aku ngeliat sampai habis, sangat senang lah. Terus aku memesan baju Sobat Ngarit ke Deli Papa. Ya. Terus ada nggak pengalaman apa gitu Kak? Pengalaman sih Ada teman baru atau apa gitu ada nggak? teman baru ada, cuman kan ya kita namanya masih kerja di Taiwan ya sambil nggak terlalu fokus gitulah. Cuman kan ya kita support Sobat Ngarit. Udah, makasih ya Kak Meme ya. Oke. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Salam. Teman-teman yang mau naik, teman-teman Sobat Ngarit yang ada pengalaman bagus kayak rantainya putus tadi Bu Lurah, terus ada yang tadi dari abang-abang dari kapal. Ini Bang Arianto Bang. Assalamualaikum Papi Tomli. Salam. Oke Bang. Saya dari Lampung Tengah. Lampung Tengah ya. Ada nggak Bang pengalaman apa gitu Bang? Coba Bang. Banyak pengalamannya Papi. Apa aja Bang? Coba Bang. Nah, pertama ya saya kan kerja sebagai kuli lah ibaratnya bawa motor kemana-mana gitu.
kebetulan waktu itu kan saya kan pas pakai baju sobat ngarit. Ya. Nah, waktu itu motor saya tuh rusak gitu, rusak terus kebetulan situ ada orang juga pakai sobat ngarit juga. Alhamdulillah akhirnya di step nih, P. Step sampai ke bengkel, alhamdulillah di bengkel diajak ngobrol. Pas danda juga disamperin diajak ngobrol, nggak taunya terus diajak makan-makan juga, Bi. Alhamdulillah gitu. Ini abang ngarang cerita apa gimana ini abang? Betulan ini, Bi. Demi Allah kayak gitu bener. Iya. Terus akhirnya kan ketemu di Kopdar itu, nggak taunya sesama temen juga acara Kopdar di Lampung Timur ngikut gitu. Terus di Tulang Bawang juga sering ketemu juga. Akhirnya ketemu ngobrol-ngobrol sharing-sharing gitu. Berarti bang, itu abang itu sepeda motornya waktu rusak itu di step itu berapa jauh bang? Berapa lama itu bang? Kurang lebih sekitar 1 kiloan lah, Pi. 1 kilo? Iya. Waduh. Kan namanya di Lampung kan kadang kan bengkel kan jauh, Pi. Apalagi pas sore itu kan, pas pulang kerja itu. Step akhirnya di bengkel itu terus dibenerin, ditungguin sambil ngobrol. Nggak taunya kenal juga. Dia lang Bandar Lampung gitu, diajak ngobrol gitu. Akhirnya ketemu terus pas kita mau Kopdar juga ketemu juga pas Kopdar gitu. Ya bang, siap bang. Oke bang, kalau gitu makasih ya bang. Iya pokoknya sobat ngarit tetap ada di mana-mana, Pi, pokoknya. Bang. Siap. Ini juga mau ngadain Kopdar juga nih, nggak taunya di Lampung Utara mau ngadain Kopdar nih, Pi, rencana bulan 10. Ya, bang kalau pokoknya jangan sampai 15 juta kayak Bang Ipung ini bang ya, agak dikit aja bang ya, nggak apa-apa bang. Cuma... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keluarga sobat ngarit? Buat Papi sehat selalu, tetap hura. Salam sobat ngarit Lampung. Tetap semangat. Salam dari sobat ngarit Lampung, Pi. Sebentar bang. Ini saya turunkan Bang Arianto. Bang Arianto makasih ya bang. Iya, ini waalaikumsalam. Nah, bentar, Bang Kuswanto. Ya. Abang coba ceritakan yang baik-baik gimana cerita asli, jangan ngarang cerita yang benar-benar abang rasakan ketika abang di Sobat Ngarit, coba bang. Ini ya Papi, alhamdulillah. Jujur, saya waktu menghadiri ini kisah senang saya yang dari Lampung ini, Pi ya. Bang. Waktu menghadiri Kopdar di Surabaya, Ya, bang. saya sangat bangga bener Sobat Ngarit sampai sekarang tetap kompak, tetap solid, jaya selalu di udara, Papi. Ya, bang. Alhamdulillah, walaupun aku nggak bisa foto sama Papi, nggak bisa foto sama Mas Yun, cuman alhamdulillah, piti-piti saya sangat seneng bisa ketemu di Surabaya, di keluarga Sobat Ngaritnya Mas Yun sama Papi, keluarga Sobat Ngarit besar. Ya, bang. Sangat terima kasih, bener Papi ya. Yang abang Kuswanto rasakan ketika abang itu Sobat Ngarit itu persahabatannya gimana bang? Teman-teman antara persahabatan lain-lain bang. Apakah abang pernah dibantu apa gimana gitu gimana bang? Coba bang. Alhamdulillah, pribadi saya Sobat Ngarit sangat solid, sangat kompak. Waktu aku perjalanan, saya nggak ngada-ngada, nggak saya bikin ini ya Pi ya. Alhamdulillah bener Pi. Kita ketemu temen pakai baju Sobat Ngarit, disapa, diajak ngopi, diajak makan, bahkan diajak mampir ke rumahnya Papi. Ya, bang. Alhamdulillah pokoknya Pi. Solid selalu pokoknya Papi. Alhamdulillah Lampung juga akan mengadakan Kopdar di Kota Bumi di tanggal 10, tanggal 26 Pi. Kami Sobat Ngarit Lampung minta doanya Pi ya. Iya bang. Pokoknya buat Sobat Ngarit Lampung ya Bang Kuswanto tetap selalu dan makasih berbagi pengalaman ya bang. Oke, terima kasih Papi. Coba Mbak Kakung, coba teman-teman yang mau naik request teman-teman yang mau dinaikkan. Iya. Bang. Assalamualaikum Pi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, khususnya Sobat Ngarit Jogja, terima kasih banyak kepada Sobat Ngarit yang lainnya. Ya bang. Sangat kompak, saling menolong, saling membantu.
Assalamualaikum, Papi. Benar, Mbak. Waalaikumsalam. Mbak Kakung dulu. Ya, Bang, mungkin ceritakan pengalaman sedikit-sedikit gimana, Bang? Coba. Pengalamannya ya benar-benar solid untuk Sobat Ngarit, terutama teman kita juga pernah berjalan kaki dari sini ke tempat Mas Yun juga. Di perjalanan itu banyak yang membantu, banyak yang mensupport. Siap. Iya. Terutama kekompakannya, luar biasa untuk Sobat Ngarit. Makanya Jogja itu support untuk Sobat Ngarit. Dan ini rencana tanggal 18 Oktober. Happy? Siap. Bentar. Ini Mas. Ya. Oke. Mas, ini salam-salam buat teman-teman Sobat Ngarit, Mas, ini Mas, coba. Gimana, Bang? Salamnya, Mas. Salam buat Sobat Ngarit di seluruh Indonesia dan seantero dunia. Ada itu Mas Uyakuya banyak yang menyemangati dari teman Sobat Ngarit, Mas Uyakuya. Apa tanggapannya, Mas Uyakuya? Ya, thank you. Pokoknya insya Allah kebenaran akan menemukan jalannya lah. Pokoknya itu. Namanya hoax segala macam nanti akan. Nah. Oke, Mas Uya. Ya. Terima kasih ya, Mas. Thank you. Terima kasih Mas Uya. Oke, Pi. Lanjut, Bang. Ya. Dari Sobat Ngarit Jogja, mohon doa restunya untuk Papi, terutama Mas Yun, mau mengadakan kopdar bakti sosial di Yogyakarta, Pi, tanggal 18 Oktober. Siap. Minta doa restunya. Ya, pokoknya Mbak Kakung saya doakan lancar selalu, Bang, ya. Pokoknya Amin. satu nanya. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Papi. Siap. Izin, Papi. Silakan, Bang. Nanti di Jabodetabek nanti ada acara silaturahmi dan acara anniversary, Pi. Siap. Di Kota Tua Jakarta, Pi. Oke. Izin, Pi. Siap. Tanggal 2 November, Pi. Tanggal 2 November, Bang. Kalau tanggal 5 ulang tahun saya itu, Bang. Oh, pas, Pi. Gimana, Bang? Kesan-kesannya gimana, Bang? Sama Sobat Ngarit, teman-teman Jabodetabek gimana, Bang, kesan-kesannya? Apakah tambah sahabat banyak? Apa gimana, Bang? Coba, Bang. Kesan-kesannya alhamdulillah, Sobat Ngarit di Jabodetabek ini kompak selalu, Pi. Solid terus, Pi. Apa, Bang, pengalaman Abang? Selama itu Sobat Ngarit apa, Bang? Coba. Apa peran tadi kan ada rantainya putus, habis itu dibantuin, ada yang mobilnya mogok dibantuin, Bang, ada yang di kapal kemudian diajak makan. Bang Ipung itu dulu rumahnya nggak diaspal sama pemerintah, di viral di aspalin. Apa, Bang? Pengalaman apa, Bang? Coba. Pengalamannya intinya luar biasa lah. Luar biasa, Pi. Perjuangannya di Jabodetabek ini, Pi. Siap. Oke, Bang, kalau gitu, Bang, ganti teman-teman lainnya, Bang, ya. Iya, Pi. Sehat selalu, Pi. Ya. Mana ini? Mbak Kanci yang mana yang dinaikin, Mbak? Pak Adib, mana, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun, Mbak? Kabarnya baik, tapi gimana? Baik. Coba, Mbak, ceritakan, Mbak, teman-teman selama ini Mbak lihat Sobat Ngarit itu gimana? Terus buat ini apa yang memanfaatkan ini Ipung ini gimana, Mbak? Maksudnya gimana? Coba. Saya kan ya request sama Papi bahwa terus SN terus dibangun lagi, dirombak lagi. Begitu kan? Dan undang Mas Iyun. Ya. Dan harus ada rombakan di SN gitu loh. Kalau mau SN ini harus kembali seperti biasa, yang lebih berjaya. Apa, Mbak, menurut Mbak Kanci ini apa yang bikin ini kemudian jadi kadang-kadang sampai Mas Yun diserang apa, Mbak? Ini apa yang perlu diperbaiki itu apa? Coba. Kita tahu ya bahwa banyak orang-orang di SN yang mau ring 1, A1, yang ini, yang itu. Ya toh?
Siap. Ya itu harusnya Mas Iyun sendiri, Mas Iyun sendiri yang harus memimpin, dan kita sebagai papi khususnya, dan kita semua sebagai fan-nya Mas Iyun. Kalau yang mengatakan dilegalitaskan atau apa itu sudah, jangan digubris lagi. Kalau menurut saya ya, ini pribadi saya. Nggak apa-apa kan pendapat SN orang. hanyalah sebuah fanbase. Pada awalnya gitu loh. Mas Iyun mengadakan silaturahmi dengan SN itu hanyalah sebagai menjalin persaudaraan seduluran, gitu kan, simple. Iya, betul. Ya. Jadi di sini kalau yang mengatakan proposal, yang mau melegalitaskan, yang ini, yang itu, abaikan. Ya. Menurut saya. Dan di sini harus Mas Iyun sendiri yang harus memimpin, dan kita sebagai fan yang baik, SN yang baik, papi khususnya yang membina, Mas Roni yang khususnya, dan orang-orang yang sekitarnya yang masih bersih lah intinya. Itu harus dirangkul lagi, harus. Tapi saya request orang satu disampaikan, tapi saya request orang satu di sini. Mas Eslin ini dari Kementerian Komunikasi di Jakarta. Mana nggak ada? Eslin SN. Coba ini pakai mawar-mawarnya Pak. Mas Eslin, kamu naik please. Mawar-mawar gitu biar kita langsung naikkan. Enggak ini. Ya, ini yang ini salut saya juga sama dia, bersama beliau khususnya yang begitu support juga sama SN gitu. Yang sangat prihatin, yang mau SN kembali lagi seperti. Oh, SN ini ya? Iya, betul. Dulu. Mana kok nggak ada lagi sih? Ini orangnya. Mana? Coba ini mana? Apa? Ini dari Kementerian Komunikasi dong. Mawar-mawar Mbak, maksudnya, aduh, aku ini miliknya angel ya. Aduh, ketik-ketik kalau enggak, ketik-ketik spam aja. Iya, Mas Eslin, kamu ketik-ketik please. Enggak ada Mbak. Ketindas lagi Om. Oh ini. Oke. Iya. Mami sehat, Pi? Ini Mami OTW ke Jakarta. Oh, oke. Oh, berarti Papi ini lagi di Jakarta. Waalaikumsalam, Bang. Gimana, Bang? Aduh. Alhamdulillah sehat. Papi gimana? Alhamdulillah Bang sehat Bang ini Bang. Sehat Bang. Makanya saya ini udah lama Bang, saya udah nggak live ini. Kayaknya udah 4 bulan Bang saya nggak live Bang. Ini baru live. Makanya saya tongkrongin dari tadi, Bi. Iya Bang, coba Bang kasih masukan Bang kan. Ini kan ada namanya Mas Ipung udah tadi pengakuan dosa, tapi tolong jangan dihujat ya. Nah, saya sendiri secara pribadi tidak akan menghujat, Bi. Iya. Ntar saya yang hujat saja Mas Ipung. Lihat. Janganlah. Tapi itu sebuah realita, Bi, yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Ya. Dan Mas Ipung ini adalah orang yang boleh dikatakan jujur apa adanya. Mana ada sih orang capek nggak mau ada hasilnya, kan gitu, Bi. Siap. Dan terus mengenai SN, itu memang harus dirontokkan bagi yang mencari untung secara pribadi, itu harus rontok. Ya, Bang. Dan strategi yang selama ini dipakai oleh Mas Iyun sendiri itu udah bagus. Sudah kelihatan semua belang-belangnya. Nanti kita tinggal petakan, Bi. Ya. Karena bagi SN yang hanya mencari untung secara pribadi ini makin lama makin kelimpungan ya untuk selama ini. Tanggapannya Bang Eslin ini gimana buat yang mengatasnamakan SN terus kemudian minta sumbangan, minta ini, bikin proposal dan lain sebagainya macam, pengen ada kepemilikan, gimana pandangan apa gimana coba Bang? Kalau pandangan saya pribadi jujur itu udah nggak benar karena itu sudah termasuk dalam kategori mencari keuntungan secara pribadi. Dan imbasnya itu nama SN sendiri, Bi. Nah, iya. Betul. Sangat merugikan. Karena apa?
Mas Iyun tidak tahu menahu mengenai sumbangan ABCD, laporannya nggak ada, pertanggungjawabannya apalagi, wah itu sangat merugikan. Nanti kalau bagi yang menyumbang terus ngomong ke salah satunya, terutama ke Mas Iyun bilang, saya nggak terima, saya nggak tahu menang. Nah ini lebih. Ini loh yang harus. Tapi gini, coba saya tanya sama Mbak Kanci, saya tanya sama Bang Eslin ya. Ini saya tanya buat teman-teman 2.800 orang memandang. Saya tanya beneran gini. Kita tentunya Mas Iyun ya, saya sering diskusi. Ini teman-teman buat yang ngomong tentang dan lain-lain. Sebenarnya saya udah WA-WA sama Mas Iyun. Ini udah, cuma memang beliau nggak bisa naik. Tapi beliau nyimak. Ini loh beliau ini nyimak, beliau nyimak. Ya. Gini. Ya tapi beliau nggak mau naik nyimak ini. Gini. Menurut pandangan dari Bang Eslin, menurut dari Pak Kanci, kan bagaimanapun di luar sana ketika orang bikin acara, ya ini kita dua sudut pandang ya. Kalau mereka bikin acara pasti mereka akan capek. Kayak Mas Ipung contohnya pasti capek. Artinya kalau misal capek kemudian nggak dibayar kan nggak mungkin. Betul. Karena mendapatkan sedikit manfaat lah buat mereka itu untuk biaya capeknya tersebut, biaya dia konsep seminggu nggak kerja. Terus kemudian orang di luar juga kita kan nggak bisa ngelarang untuk bikin acara kopdar, nggak bisa ngelarang kita. Betul. Terus kemudian kalau nggak ada acara kopdar juga sepi itu Bang Esin kan, ya kan? Terus kayak teman-teman Sobat Ngarit ya, pakai kaosnya, mau itu kaos dari Deli Wafa, mau apa, ya kan kita kan setengahnya kan silahkan. Cuma kalau misal yang dibeli di Deli Wafa kan pasti kita akan bikin acara untuk kita sumbangkan. Nah, ada juga. Tapi gini, ini kalau kopdar ini menurut saya ya, Bang Esen sama Kanci, ada juga yang mereka pure memang disumbangkan, memang beneran. Tapi ada juga yang diselewengkan. Ya. Ada yang diselewengkan mungkin 10%, 15%, bahkan ada yang 70%. Nah, kan kita juga nggak bisa ngelarang orang untuk kopdar kan, Bang Esin, Mbak Kanci, benar kan? Nah, kita kan juga nggak munafik, teman-teman di luar-luar juga ada yang memanfaatkan karena ada dibikin untuk menjadi pekerjaan juga. Iya. Menurut Bang Esin sama Mbak Kanci, kita bikin santai aja, gimana? Karena mungkin juga udah pengakuan dosa juga tadi. Coba gimana? Coba santai-santai aja. Biar nggak terlalu Coba gimana? Kalau menurut saya pribadi, semua itu pasti akan terjadi. Ya. Jangankan di dunia SN ini, di dunia perbisnisan pun seperti itu. Ya. Jadi hanya satu yang perlu dipahami oleh saudara kita semua di SN, boleh kalian main, tapi tolong jangan terlalu gede yang di kantong. Itu saja. Seperti Mas Ipung nih, ini jujur dan bagus, katakanlah 50 juta, 15 juta dikantongin, is okay, nggak apa-apa, itu udah lumrah. Hukum bisnis seperti itu pun nggak masalah gitu loh. Tapi ini mau tobat ini Bang Esin, katanya kalau dapatnya 50 dikantonginnya cuma 5, kata tobat ya tobat. Itu kalau tobat udah bagus itu, Bing. Bagus itu. Tapi yang jelas gini, kopdar adalah ajang silaturahmi dan kita tidak bisa melarang. Silaturahmi ini kan bagus. Salah satunya itu. Yang kedua, boleh kalian mencari dana untuk ABC. Tapi tolong wujudkan dana itu. Maksudnya peruntukannya seperti sumbangan anak yatim atau sumbangan untuk orang tidak mampu. Ya. Saya kadang-kadang gini Bang, kalau masih bukan bikin penggalangan dana tapi kan tetap diselenggarakan. Teman-teman lain kadang galang dana tapi acara nggak ada Bang, gimana itu Bang? Nah, itu yang perlu itu benar. Gimana? Oke, saya saya akan ini dari persepsi saya, opini saya pribadi ya. Ya coba. Nah, yang dikatakan Mas Eslin ini saya juga agree gitu.
akan tetapi takut juga tidak kondusif gitu. Yang di sini yang saya maukan, ya ini kan cuman masukan. Ya, masukan, ya. Masukan itu di sini harus Mas Iun loh, Bi. Mas Iun itu harus duduk dan musyawarah. Mau ke depannya bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kalau kita dari segi Mas Iun, saya yakin kok ini 100% orang-orang yang di bawah SN, siapapun itu, dimanapun itu, akan menurut Mas Iun, akan mengikuti lagi Mas Iun. Tidak kisah mau buat kopdar, mau disuruh buat kopdar. Yang penting kalau Mas Iun ini duduk yang musyawarah sama kita semua, yang dirangkul lagi, akan tetap berjaya gitu. Itu ini, Mbak Kanci izin, saya izin menjawab ya. Ini. Mas Iun ini kan anak kampung. Betul. Mas Iun juga bukan seorang yang pandai orator. Karena kita ngomong kayak Pak Jokowi kan orangnya kan nggak terlalu bisa ngomong bahasa Inggris yang gimana ya. Terus Mas Iun ini kan tipikalnya kan bukan commander. Beliau ini kan tipikalnya kan beliau itu kan builder. Artinya Mas Iun ini kalau disuruh ngomong mengarahkan kayak gini, nggak semua orang bisa, Mbak Kanci. Saya tahu Mas Iun ini orangnya juga nggak tegaan, satu pemalu, satu manut, gitu kan, yang sederhana dari kampung. Ya tadi saya itu bilang seperti papi yang membina orang-orang di sekitar kita yang seperti dulu itu dudukkan sama rata satu meja. Menurut orang yang di luar sana, entah luar kota ataukah di mana, itu mengadakan yang mau ini dan itu silahkan. Tapi kalau orang-orang SN yang pure itu setia sama Mas Iun akan kembali lagi sama Mas Iun, kan dengan sendirinya itu. Tapi Mbak Kanci, kalau misal dalam waktu 1 bulan kok Maksud tadi Sekarang kan udah canggih, Bi. repeat again, Bi. Enggak kan misal katakanlah Mas Iun turun ke bawah. Lah kalau kopdarnya 1 bulan ada 35 kopdar kan nggak mungkin Mas. Saya itu turun ke bawah bukan terus Mas Iun ke provinsi sini, kecamatan di sini ke bawah, bukan seperti itu. Cukup dengan Zoom aja puas kayaknya. Dikumpulkan dan dari wilayah sana wilayah sini yang siapa yang ditunjuk sebagai pengurusnya yang pure adalah ini bendera SN, didudukkan musyawarah sama-sama gitu menurut saya. Gini, nggak apa-apa. Ini kan saya kan termasuk orang yang paling sering telepon Mas Iun. Jadi permasalahannya kan gini Mbak Kanci atau Mas Lin atau teman-teman semuanya lah, kita jangan ngomong Mbak Kanci atau gini loh. Beberapa dulu itu pernah sama Pak Semar itu dirapikan ya. Let's see, dari Lampung ini, dari Makassar ini, dari Banyuwangi ini, dari Trenggalek ini, Tulungagung ini. Apa yang terjadi ketika semuanya digitukan? Akhirnya beberapa orang oknum yang merasa ditunjuk itu memanfaatkan itu lebih gila-gilaan daripada Mas Ipung ini, Mbak. Mas, Bang sama Mbak Kanci. Saya juga mendengar. Nah, artinya justru orang yang ditunjuk ngerampoknya itu justru lebih ngeri-ngerian loh. Ini fakta ini. Ya, kalau kemudian disuruh Mas Iun untuk merangkul semua, menunjuk semua, turun semua, justru malah lebih hancur. Ya udah, kalau gitu kan begini konsepnya harusnya ya itu tadi dengan santai, dengan ini fanbase saja yang menurut kembali lagi pada awalnya bahwa ini tidak ada legalitas, tidak ada namanya A1 ring 1 ketua atau bagaimana memimpin dengan santainya itu aja. Betul. Ya, gitu. Karena kalau ada yang mau mengikuti Mas Iun ya silahkan, tidak ya monggo kan gitu. Nah kalau itu cocok itu. Jadi boleh saya tambahin. Boleh. Dengan alaminya Mas Iun justru di sini nilai plusnya, Bi. Betul. Satu itu. Walaupun dia bukan sebagai orang orator atau yang memang cakap ininya,
Tapi yang jelas semua anggota SN itu melihat kesederhananya. Betul. Satu itu. Tapi nanti setelah ini pasti ada yang goreng-goreng nggak, Bi? Yang kedua, kesederhanaannya, Bi. Ini pasti Karena secara keseluruhan negara kita itu rindu dengan pemimpin yang sederhana, merakyat, dan membela rakyat. Jujur ini saya katakan. Walaupun saya di kantor itu terkenal sobat ngarit juga. Wah, ini Pak Eslin sobat ngarit. Ya saya terima. Apa pengalamannya Abang ketika di teman-teman sobat ngarit? Apa pengalamannya di pemerintah apa? Artinya nambah kawan kah atau kemudian gimana dikenal lebih merakyat itu gimana? Satu tambah kawan, yang kedua saudara pun banyak. Waktu Kopdar di Surabaya saya melihat Papi, saya melihat Tiun, semuanya dengan bangga saya pun meneteskan air mata bahwa ada seorang anak dusun yang begitu sederhana bisa membangkitkan rasa saling mengasihi atau silaturahmi yang begitu hebat. Makanya saya terharunya di situ, Bi. Dan pengalaman secara pribadi dari security sampai yang lain di kantor itu sudah kenal saya bahwa saya itu sobat ngarit. Itu, Bi. Berarti Abang kalau misal pernah gini, Bang Es itu kalau pas pernah keluar itu ketemu teman-teman sobat ngarit itu dari kalangan apa aja, Bang? Coba, Bang. Karena kebetulan saya tuh berkecimpung nggak terlalu banyak keluar, terutama ke pedesaan saya belum terlalu banyak. Tapi di sekitar kampung saya Purwokerto itu jelas banyak. Kalau saya pakai topi sobat ngarit ke pasar pagi, pasar Purwokerto, itu dari tukang becak sampai tukang parkir itu nyalami, Bi. Oh, siap. Terus, Bang? Salaman. Gitu loh, Bi. Oke. Dan ini pengalaman yang luar biasa bagi saya pribadi, kan? Itu apa nggak ngarang kan? Ya enggak lah, masa ngarang sih? Saya itu kirim kaos. Enggak ngarang, Bi. Saya kirim ke Makassar, saya kirim ke Sumatera, saya kirim ke kementerian ini, Mas Eslin ini. Banyak, Bi. Oh. Tapi Saya kan ngarang. Saya nggak ngarang loh. Enggak, Bang Eslin tadi saya pikir ngarang kok sampai disalam-salami di pasar-pasar itu kan kayak Salamin, Bi. Bupati. Gimana, Bang? Bukan maksudnya disalamin secara banyak, ya enggak lah. Yang mengenal SN aja. Oke, teman-teman coba ketik pengen naik gitu ya, pengen naik untuk teman-teman yang menceritakan lah tentang apa-apa ya. Ini pasti ada yang menggoreng-goreng loh, Bi. Ini jangan lama-lama juga. Saya tidak mau goreng-goreng. Apa digoreng, Mbak, biar dimakan nanti tempenya. Ya. Pasti nanti ada yang buat VT itu, yang panas-panas nanti buat VT gitu. Nah, nanti tak belain nanti ya. Saya ini protektif banget loh. Masih goreng. Selamat siang, Pi. Siap. Cuma nyimak aja, Pi. Oh, nyimak aja. Ada Ya. pengen cerita nggak, Bang? Ada pengen cerita nggak? Ya, kebetulan itu Bang Eslin dari Purwokerto, saya juga dari Purwokerto. Wih. Waalaikumsalam. Dari awal mengikutin terus, Pi. Oke. Ya udah, Bang, kalau gitu. Makasih ya, Bang. Siap, sama-sama, Pi. Ayo siapa yang ngomong? Halo, saya Pi. Siap, silakan, Bang. Pi, saya ini dari Kalimantan Timur nih, Pi. Tempatnya di Ya, Sumatera siap. Barat. Bang. Pi, ini curhat dulu, Pi ya. Monggo, Bang. Saya ini kalau keturunan sih keturunan Jawa sama orang Dayak sana, Pi. Ya. Jadi berkaitan dengan SN ini, Pi. Ya. Nah, ini kan sudah artinya ketika SN ini sudah merokok, terutama di TikTok. Oke. Nah, kebetulan saya sudah merangkul sama teman-teman
Nah, dengan seiring berjalannya waktu itu Pi, aduh, Sobat Ngarit kayaknya redup nih habisnya, aduh. Jadi sudah koordinasi dengan Bupati, artinya saya punya program Pak ini nanti dibantu gitu. Sebenarnya sudah siap, tapi ketika sudah teman-teman ini sudah kayaknya SN ini sudah redup, makanya ini kayak apa gitu untuk dibangkitkan lagi wawancara. Bentar Bang. Kak, ini kan temanya kan kita menceritakan tentang apa yang sesuatu yang baik ketika kita di Sobat Ngarit. Kalau dengan SN redup kemudian kita meninggalkan, ya kita jangan sharing di situ kan. Saya respect banget sebenarnya berkaitan dengan apa namanya SN karena Assalamualaikum, karena ketika kenal dengan Sobat Ngarit, saya pelihara kambing ini Pi. Selama ini tidak pernah pelihara kambing ini. Nah ya Bang, artinya kan kalau misal kemudian Abang gara-gara SN kemudian Abang ke Bupati dan lain-lain nggak dibatalkan, kan berarti kan kita kan nunggu SN naik dulu baru kita ke sana. Ini loh, mau redup, mau tidak redup, kita tetap SN sejati. Redup secara nyatanya aja, tapi secara di bawah banyak sekali nggak redup kok. Enggak, Bang Mehmet, doakan sehat selalu Bang semuanya Bang. Ayo, siapa yang mau ngomong lagi, ayo. Assalamualaikum Pi, saya Pi. Waalaikumsalam, silakan Bang. Ya, dari Surabaya Pi. Pernah ketemu tuh. Siap. Nggak kenal ini, nggak kenal sama Pak Pi. Nah ini Pi mau apa? Memberi informasi. Mohon doa dan restunya di Surabaya nanti tanggal 9 ada anniversary ke 1 tahun. Tidak menghadirkan Papi nggak apa-apa, yang penting doa dan restunya. Pengalaman aja Bang, coba. Pengalamannya ya selama saya di SN di Surabaya maupun di WSL itu berjalan dengan baik. Nggak ada. Pertanyaannya gini aja Bang, kita santai aja. Kayak misal Abang pakai Sobat Ngarit kemana, ketemu siapa, disambut siapa, gitu aja. Coba ada nggak? Oh. Ya di Hedon ketemu Papi dengan sambutan dengan baik, bahkan kita berdua di ruangan. Terima kasih dengan baik hati disambut dengan baik sama Papi. Lainnya ada di itu acara expo itu, yang acara di itu apa acara. Yaudah, oke Bang, pokoknya tak doakan bentar Bang ya. Iya di Surabaya. Oke, bentar. Tapi bentar ya. Gini. Maksud saya itu adalah teman-teman kalau pas pakai baju Sobat Ngarit atau juga Sobat Ngarit itu di luar sana itu pengalamannya itu yang seperti apa? Apakah pengen saudara baru? Barangkali dapat jodoh dari Sobat Ngarit, barangkali teman-teman itu artinya putus dibantu Sobat Ngarit, barangkali teman-teman dagangannya pernah didorong Sobat Ngarit, barangkali teman-teman punya atasan ya teman Sobat Ngarit terus bisa dirangkul. Coba teman-teman jangan ngomong naik ya, ceritakan pengalaman di kolom komentar. Kalau pengalamannya bagus, naikkan. Jadi ini pengalaman ini, bukan kemudian kita komentari Sobat Ngarit ini Sobat Ngarit enggak, kita ngomong pengalaman. Coba. Saya ngomong. Siap, silakan Bang. Salam kenal, saya dari Lampung. Ya. Ya semenjak saya dari Sobat Ngarit, alhamdulillah sampai sekarang pun saya kemana aja pakai baju Sobat Ngarit dan alhamdulillah masih kompak dan banyak manfaatnya. Satu, usaha saya jadi lancar, menambah rezeki. Apa aja Bang usahanya Bang? Saya bakpao Pak. Hah? Jualan bakpao. Oh, jadi Abang kan jualan bakpao, betul nggak? Iya, jualan bakpao. Abang jual bakpao. Ketika Abang jual bakpao, apa yang dirasakan ketika pakai Sobat Ngarit? Apakah makin laris atau gimana Bang? Semakin laris, satu banyak saudara, jualan jauh, banyak yang turun nginep. Kalau Sobat Ngarit Lampung itu. Penjualan pun makin meningkat, Bi, karena setiap Sobat Ngarit tuh di depan belakang. Jadi setiap lewat ada Sobat Ngarit masih diberhentikan ya ada. Kalau rezeki makanan ya banyak bener ya. Ya intinya di Sobat Ngarit ini luar biasa lah. Sampai sekarang masih kompak begini. Iya. Berarti bakpaunya makin lancar Bang ya? Alhamdulillah makin lancar Pak. Makin lancar, makin ya sukses alhamdulillah lah. Berkat gabung Sobat Ngarit ini saya jadi banyak saudara. Ya usaha saya makin maju lah Pak. Karena banyak yang nggak kenal pun jadi beli sama Sobat Ngarit ini Pak. Oke. Jangan lupa follow Bang Kang Bakpao ya kalau pengen bakpao teman-teman ya. Bang Eci ini tak naikkan yang lain-lain dulu ya Bang. Oh siap ya.
Terima kasih banyak, Pi. Ya, makasih. Bang Esin. Coba ini teman-teman ini yang pengalaman teman-teman ya. Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Ini kita 10 menit lagi off. Ya, selamat siang Pak Pi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Ya, saya pernah waktu ke pantai kebetulan. Saya kan kemana-mana pakai baju Sobat Ngarit ya. Mau entah itu ke pasar atau ke pantai atau pergi kemana pasti pakai bajunya Sobat Ngarit. Nah kebetulan pas waktu itu pernah diajak sama istri ke pantai pakai baju Sobat Ngarit sendiri. Ya. Nah di situ ada yang sebagian nggak dikenal. Nah tahu-taunya minta foto lah itu bareng-bareng, ada fotonya masih ada sama saya. Banyak itu. Ada sekitar 20-an orang itu. Foto bareng saya di tengah-tengah sama istri. Oke, terus setelah itu apa Bang? Hal apa yang Abang dapat? Apakah jadi makan bersama atau apa lagi Bang? Coba. Nah, di samping itu ternyata Sobat Ngarit itu dikenal luas sama masyarakat seluruh Indonesia ini, Pak. Oke Bang. Saya kira seperti itu. Siap. Jadi yang nggak kenal jadi kenal, yang nggak kenal pengen kenal itu banyak. Ya. Ini ada yang pernah ketilang karena sebenarnya. Oke, Bang Koko, makasih ya Bang. Ya, terima kasih Pak. Oke, ayo coba siapa lagi nih? Yang Pak D Wardi. Oh siap Pi. Jadi saya ini kan memang tukang ngarit Pi dari kecil Pi. Oh, jadi saya kenal Sobat Ngarit karena tiba-tiba dikirimi kaos Sobat Ngarit dari Wafa. Dari anak saya yang sekolah di Belanda Pi. Lalu saya sebentar. Pak D kan ngarit. Ya. Jadi petani sekarang. Petani. Anaknya sekolah di Belanda. Iya. Jangan ngarang cerita Pak D. Lu beneran ini Pi, ya Allah. Anakku sekolah Belanda karena dulu tak ceritain bapaknya ini tukang ngarit. Dia itu tiba-tiba kenal lewat inilah media gitu. Abang on cam coba kalau anaknya di Belanda coba. Abang jangan ngarang-ngarang Abang cerita-cerita ini. Wes ini aku on cam ya. Coba mana? Ada fotonya nggak di Belanda coba? Lo aku ini loh Pi sekarang aja pakai ini Pi, pakai gaji Sobat Ngarit. Jadi itu di profil saya kan ada itu dikomentari banyak orang pas saya di sana Pi. Coba ya Pak. Jadi di sana itu Pi ternyata waktu itu saya kan nengok anak itu ya Pi Rono. Jadi itu ada orang Thailand tuh tahu bahwa saya tuh orang Indonesia, tapi ketemu orang Malaysia pas saya di Swiss itu juga, Sobat Ngarit Indonesia rame ya. Bang ya begitu, jadi mereka itu ternyata tahu gitu loh. Itu waktu Abang di mana? Waktu aku di Swiss. Di Swiss? Iya. Lo petani apa ya ora oleh tapi Rono Pi. Boleh. Pak Dewardi ini petani. Iya. Habis itu dibelikan anaknya yang dari Belanda itu baju kaos. Iya, sekitar ya hampir 2 tahun yang lalu lah itu hampir itu. Habis itu kemudian Abang itu main pergi nengok anak. Ke Belanda. Iya. Habis itu di Belanda ketemu orang mana? Ketemu orang Thailand, dia tahu bahwa saya tuh orang Indonesia. Ya Indonesian, oke. Begitu saya di Swiss, ketemu orang Malaysia juga lagi berkunjung di situ, di Jufro sana itu. Di Jufro itu, saya tahu Sobat Ngarit itu Indonesia lagi rame ya, banyak sekali pengikutnya, ada banyak juga di Malaysia, dia bilang begitu. Makanya itu kalau ada Sobat Ngarit menurun ini sebetulnya sangat disayangkan sekali Pi gitu. Iya. Makanya ini apa ngerasa ada manfaatnya ya pakai baju Sobat Ngarit ya? Iya, saya sekarang ikut-ikut TikTok ini ya gara-gara itu ketemu teman-teman. Saya tuh sering menyemangati. Ternyata itu di Lampung, di Solo itu teman-teman Sobat Ngaritnya itu kalau di lab-lab itu bagus sekali. Saya sering nimbrung Pi. Saya sering nimbrung gitu. Jadi saya itu misalnya harus turun nimbrung Pi. Saya sering nimbrung gitu. Jadi saya itu misalnya ya itu kalau yang kayak
saya pernah juga itu kan, apa namanya ngikut itu disapa juga dari Mas Semar, Mas Yusjima, itu kan orang-orang tokoh di Sobat Ngarit ya. Ya. Apa Gedang itu ya, aku kadang aja karena saya tuh ya namanya petani di Kalimantan ini bisa. Oke. Ya terima kasih Lapi itu dengan Sobat Ngarit itu ya jadi banyak kenal teman-teman. Mereka tuh semua luar biasa. Tinggal ya mungkin ada yang perlu di ini. Kalau saran saya ya, Pia. Jadi Mas Ion itu sebetulnya kan leader gitu. Bahasanya itu leader gitu. Awalnya waktu saya ngikutin perkembangannya, tak kirain ketua itu akan jadi manajer. Itu kan sesuatu yang berbeda. Nah itu ternyata banyak sekali kayaknya ya rame-rame itu ya, tapi kan saya nggak komen karena saya di sini cuma tukang nonton YouTube-nya aja. Mas Yusima mana Mas Yusima nggak ada ini. Oke Pak De, makasih Pak De. Ya, oke, makasih ya Pi. Ya, oke, siapa dulu Mas Yusima mana? Suruh kirim mawar-mawar. Siapa yang cerita dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pi. Yopi. Ya, gimana Bang? Coba Bang, pengalaman Bang. Ini saya cerita pengalaman ini akunya temanku ini, Pi. Ada cerita lucu, Pi. Ini kan sering ajak kunjung ke daerah-daerah Jawa Timur, Mi. Ternyata dapat jodoh anak SN juga, Pi. Tuh. Gimana? Ini kan akunya teman saya, Pi, yang saya sering ajak kunjung-kunjungan ke daerah-daerah di Timur SN. Ternyata dapat jodoh anak SN juga. Abang jangan ngarang cerita, coba. Ketemu SN. Sebentar, Abang jangan. Bener di anak. Gimana? Anak Mojokerto. Jodoh ini gimana ceritanya? Jodoh ini gimana maksudnya? Coba. Bukan sering ikut kopdar, Pi, sering ketemu. Ya. Tiba-tiba jadi jodoh, Pi. Anak Mojokerto dapat Bojonegoro. Dapat nikah. Mau nikah, Pi, tidak pacaran cuma 1 bulan. Loh. Ini mau nikah. Nikah? Iya, mau nikah. Nikah betulan? Ya bener, Pi. Coba. Nah, pertama ketemu kan di acara Jombang itu, Pi. Saya sering ajak main, kok ternyata jodoh. Tiba-tiba kok mau nikah, tidak dikabari. Oh iya Bang. Ya sudah Bang, makasih pengalaman ya Bang. Siap, salam dari Mojokerto, Pi. Coba ini Bang Sunyoto ini coba. Bang ceritanya Bang, coba. Oke, makasih. Assalamualaikum, Pi. Waalaikumsalam. Jadi saya kan dari Rio nih, Pi. Dulu pernah pengalaman belum lama ini mau lebaran mudik ke Jawa. Asli saya dari Jawa Timur Blitar. Oke. Nah, nyampe di daerah Kediri. Oke. Salah ngambil jalur terus? Salah ngambil jalur, terus diberhentikan sama Satlantas. Polisi terus? Nah, kebetulan pada waktu itu saya dengan anak-anak dan ponakan itu pakai baju SN. Oke, terus? Ditanya dari mana Pak? Dari Pekanbaru mau ke Blitar. Oke, ini pakai baju Sobat Ngarit? Iya. Sebentar Bang. Berarti Abang Sunyoto ini dari Pekanbaru ke Blitar. Iya, pakai darat. Salah ambil lajur di mana itu? Di Kediri. Di Kediri, terus diberhentikan polisi, habis itu? Diberikan oleh Satlantas. Oke, terus? Nah, berhubung kan plat mobil udah beda, Pi. Oke, terus Bang? Nah, ditanya, habis itu ya saya pura-pura bodoh aja, maklum karena kita nggak tahu jalan Kediri, kita bukan orang sini, ya minta maaf gitu. Akhirnya ditanya. Polisinya tahu Sobat Ngarit gimana ceritanya, coba? Kan saya pakai baju kayak Sobat Ngarit dulu, Pi, sama anak. Akhirnya polisinya ditanya. Jangan-jangan polisinya Sobat Ngarit juga.
Ini sobat ngarit. Iya, kita hobi ngarit. Kebetulan ada rombongan baju sobat ngarit itu. Kita seneng, ada yang masih juga seneng. Kita akhirnya beli baju sobat ngarit pakai. Untungnya di situ. Berarti siapa sobat ngarit? Iya. Oh, yaudah yuk saya diantar arah untuk yang benar akhirnya. Nggak ketilang? Tidak. Ya. Oke. Dari hal yang sekecil itu nyatanya sobat ngarit dikenal banyak kalangan baik petani maupun orang besar. Intinya begitu lah, Bi. Oh, berarti polisinya mungkin mau nilang ya sakno lah ya kan, sungkan lah ya kan. Mungkin jangan-jangan Pak polisinya begitu dibuka bajunya buat kan. Ya. Yaudah, makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Terima kasih, Bi. Ya, Pak. Yus, banyak yang tanya kamu nih, gimana? Gimana, Bi? Pengalamannya gimana, pengalaman kamu? Banyak, Bi. Apa Aku aja? tuh sering kali tentunya momen terbesar itu waktu kita datang di Kopdar. Salah satunya Surabaya, kemarin terakhir itu di Jombang, di Malang juga saya datang. Banyaklah cerita di SN itu. Kita kan secara kekeluargaan tuh, Bi. Betul. Kita kangen juga lah untuk mungkin apa ya? Bicara soal keorganisasian itu kan yang gini loh, di wilayah tertentu kan sudah banyak, memang sudah terbentuk lah. Gini, Mas Yusima. Kita intinya fokus ke apa hal baik yang kita rasakan. Entah bertambah saudara di mana, bertambah di mana, itu yang mau kita ceritakan. Kalau organisasi apa-apa aku nggak mau bahas itu dulu lah. Coba gimana? Iya. Banyak, Bi, banyak banget. Contohnya saya waktu di ini temen di Jeporo itu juga beberapa ada 2 teman yang dapat istri di Sobat Ngarit itu ada. Dapat istri itu ada. Terus ada 2 yang saya kenal waktu aku kemarin kerja waktu di Jeporo itu, mereka itu main gitu loh, Bi. Mas Yus di mana? Aku lagi di Jeporo. Itu mereka itu nyamperin gitu loh, Bi. Kayak udah deket banget gitu loh. Oh, udah deket banget gitu. Kan kita punya banyak saudara baru toh. Ya, dengan kita nggak bingung di daerah jauh dari rumah pun kita itu banyak saudara di. Oke, apa pengalaman lucu apa atau pengalaman menarik apa, Mas Yus, ketika di Sobat Ngarit? Apa pengalaman seperti apa coba? Yang lucu, yang apa gitu, kocak kayak tadi kan ketilang. Pengalaman lucu. Kata polisinya atau Sobat Ngarit habis itu gini. Enggak, Bi. Aku pernah ngadirin kopdar yang ada di Malang waktu itu aku pakai motor Fish Air itu. Fish Air-nya itu mogok, Bi. Mogok. Tapi ya banyak yang bantuin waktu itu, banyak teman bantuin. Akhirnya aku nyampe di tempat dan SN yang ada di sana itu di wilayah di Malang tentunya yang saya yang paling berkesan sama saya waktu ya bantu lah, Bi. Saya maksudnya kita itu dari jauh, saya dari Banyuwangi ya, Bi, ya. Dari Banyuwangi ke Malang naik motor di situ. Habis itu naik motor, habis itu motornya mogok apa gimana? Enggak. Mogok di jalan karena kebanjiran waktu itu kan aku berangkatnya hujan deras. Ya, yang bantu teman-teman SN apa teman warga sekitar apa gimana? Ya, waktu itu yang bantu teman-teman SN yang ada di Bangil, Bi. Oke. Berarti artinya banyak banget. Nah, siap. Nah, ini kalau Bapak Gedang gimana, Bapak Gedang? Atau ayah Finsa coba. Assalamualaikum, Papi. Waalaikumsalam. Bapak Gedang. Ya, gimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin, Pi, ini aku mau menceritakan kisahnya sahabat saya, Pi. Saya ini gak mau menceritakan saya, tapi sahabat saya. Oke, siap. Saya sebelumnya terima kasih banyak ini suatu kehormatan lah saya ini bisa bersama Papi, Yusima, Bapak Gedang semuanya.
Jadi saya itu punya sahabat namanya di akunnya itu Ajudan Sobat Ngarit Pi. Oke, terus Nah, terus beliaunya itu Pi ya kenal sama saya itu tahun 2021. Oke. Jadi 5 tahun lalu. beliaunya ya, Ya. jadi beliaunya itu Pi istilahnya itu mengikuti Mas Iyun itu mulai dari YouTube sampai ke TikTok Pi. Jadi emang apa ya adolakan Mas Yun lah. Nah, terus beliaunya itu Pi kenal sama saya, akhirnya saya tuh tahu istilahnya itu tahu bahwa beliaunya itu menurut saya pribadi Pi, karena saya yang tahu ya Pi ya. Beliaunya itu sosok orang yang betul-betul tulus mengembangkan nama SNP. Karena apa? Beliaunya itu istilahnya berbagi-bagi sebelumnya. Beliaunya itu kan pendirinya grup kami itu namanya Grup Donasi Sosial Sobat Ngarit Nusantara, Pi. Oke. Kenapa? Terus saya sempat tanya, kenapa kok dinamakan Nusantara, Mas? Karena ini yang ikut di grup itu Ayah Queen, bukan cuma orang Jember, saya kan asal Jember, Pi. Tapi ada yang luar negeri, ada yang Papua katanya, Pi. Jadi dinamakanlah Nusantara, Pi. Terus setahu saya Pi ya, saya saksi hidup lah istilahnya. Beliaunya itu beli baju, tentunya itu ya baju dari Dele Bafa itu selalu dibagikan ke orang itu bukan mengatasnamakan dirinya Pi, tapi mengatakan ini ada rezeki dari Sobat Ngarit suruh berikan, dan itu saksinya juga Ayah Sony, karena kebetulan Ayah Sony itu Bang, orangnya di mana sekarang? Ya ini saya mau cerita Pi ya. Terus kebetulan di grup itu ada Ayah Sonic, ayahanda dari Mami. Terus beliaunya tahu Ayah Sonic gitu kalau Mas Hari itu apa ya, mengenalkan SN itu dengan cara istilahnya berbagi gitu lah. Ya, intinya gini bang, kan saya nggak tahu Bang Ayah Sonic, Ayah ini kan nggak tahu. Intinya beliaunya gimana kabarnya? Apakah sekarang masih gimana gitu loh Bang? Ya beliaunya udah 20 hari udah meninggal Pi. 20 hari dari sekarang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan beliaunya itu mendirikan, istilah saya tuh salut sama beliaunya, mendirikan grup tersebut Pi. Kan itu kan istilahnya kalau sana Bang? ya Meninggalnya kenapa Bang? Pi kena komplikasi ginjal sama empedu. Ya Bang, innalillahi Bang ya. Jadi apa ya istilahnya, saya tuh salut Pi sama beliaunya, karena beliaunya itu Pi buat grup, di mana grup itu katanya gini, yang bilang ke saya, Ayah Queen, SN sejati itu adalah ialah apabila di hati kita itu selalu mempunyai keinginan bermanfaat bagi orang lain, itulah SN. Saya itu kalau ingat sama beliaunya, sumpah saya sedih Pi. Ya apa ya, ya Allah gitu ya. Kok udah orang yang sebaik ini, istilahnya itu setulus ini kok apa ya istilahnya kok cepat dipanggil gitu loh Pi. Jadi saya tuh apa ya, saya saksi hidup bahwa beliaunya itu betul-betul Pi mengembangkan nama Sobat Ngarit itu tanpa istilahnya tuh ebel-ebel, tanpa dia tuh ingin dikenal atau apa-apa. Dia selalu berbagi, dia itu selalu memberi ke orang lain. Ada rumah di tetangga saya ini Pi mau roboh, dibuatkan rumah sama beliaunya itu tanpa dia tuh mengaku ini dari saya, bukan Pi, tapi ini dari teman-teman SN gitu Pi. Jadi saya itu saksi hidup bahwa dia itu selalu berbagi Pi, tanpa istilahnya itu mengatasnamakan dirinya gitu loh Pi. Jadi apa ya, emanglah kok istilahnya orang setulus ini membesarkan nama SN, sedangkan dia itu gak butuh imbalan, gak butuh nama, gak butuh panggung apa kek, tapi dia tuh tulus gitu loh Pi. Gini Bang, berarti sekarang beliau meninggalkan istri ya berarti Bang Mana? Enggak, dia itu nikah sama istri yang baru ini baru dapat 4 bulan Pi. Oh punya anak? 4 bulan tapi beliaunya udah istri, dia itu punya istri 3 kali tapi ditinggal meninggal Pi. Terus yang baru ini belum punya anak karena nikahnya baru 4 bulan, 2 bulan setengah. Baru 2 bulan. Tapi punya anak beliau? Enggak, anaknya tapi yang satu masih SD, terus yang 3 itu udah besar-besar Pi. Malah yang pertama itu udah nikah. Kayak gini.
abang DM aja, saya nanti akan transfer buat anaknya yang kecil Wih, itu. mantap Papi. Siap. Nah, ya, nanti Mantap. DM aja, nanti saya cek di DM, nanti saya transfer lah untuk anaknya buat Wih, biaya apa-apa ya kan, nanti gitu. Oke, ya udah, oke. Jadi sebentar ya Bang, ya udah Bang. Oke Bang, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Nanti abang screenshot ini, abang DM ya, nanti saya transfer. Makasih. Ya. Makasih semuanya. Assalamualaikum Bi. Saya tadi itu saya pikir kok bertele-tele, ternyata meninggal ternyata, makanya saya kaget juga. Oke, gimana Bapak Gedang, coba Bang? Ya, alhamdulillah menginformasikan tapi bahwasanya kita di sini SNS khususnya masih tetap kompak selalu. Bahkan SNS sekarang mempunyai pengembangan Papi di dalam peternakan. Ya. SNS sekarang mempunyai pengembangan peternakan di mana selama 3 bulan ini sudah berjalan sekitar kambing yang ada sekarang ini di kandang kita itu sudah sekitar 53 ekor kambing. Yang tadinya cuma 50, tapi sekarang sudah nambah karena melahirkan tadi malam, alhamdulillah melahirkan 1 ekor melahirkan 2 anak. Di mana itu Bapak Gedang? Di Sumatera Utara, Papi. Oh, di Sumatera Utara. Artinya Bapak Gedang di situ kan peternak itu kambing berarti. Peternak kambing. Sekarang kita mengembangkan peternak kambing, Papi. Peternakan kambing. Jadi ini teman-teman yang punya peternakan itu Bapak Gedang apa teman-teman SNN apa gimana Pak? Jadi kan kita dari SNS itu kan mempunyai anggota, Bi. Dari anggota itu kita tarik setiap bulannya itu untuk uang kemalangan ataupun uang sakit itu 20.000 per bulan, Bi. Jadi dari hasil itu tersebut karena uangnya itu lebih, akhirnya kita buatkan kandang dan kita menarik investor, Bi. Wah. Akhirnya tapi untuk uang itu bermanfaatnya buat warga apa gimana Bang? Saya ini. Nanti manfaatnya itu untuk semua anggota, Bi. Untuk semua anggota kita kalau misal kata mengalami musibah, sakit ataupun apa nanti disantuni, Bi. Udah pernah? Gitu. Sudah berjalan, Bi. Sudah dari mulai kali kayak gitu, Bapak Gedang. Wah, kalau berapa kalinya sudah banyak, Bi, dari bulan 2, Bi. 10 kali ada? Ya lebih, Bi. Tuh. Bahkan yang kemalangan. Bahkan yang kemalangan yang sakit juga. Oke, sebentar Bapak Gedang, pelan-pelan. Jadi. Gini, artinya teman-teman dari Bapak Gedang di sana mengumpulkan donasi, tapi untuk kemudian yang sakit-sakit itu artinya dibantu tiap-tiap orangnya, benar nggak? Jadi gini, Bi, 20.000 itu diwajibkan setiap anggota mengikuti STM. STM itu Serikat Tolong Menolong, Bi, di sini. Nah, jadi karena uangnya itu berlebih, istilahnya uangnya itu ada lebihnya, ada sisanya, uangnya itu terkumpul karena keluarga kita juga yang sakit itu minim. Alhamdulillah yang sakit itu minim, akhirnya uangnya terkumpul sekian juta. Nah, kita dibuatkan kandang. Setelah dibuatkan kandang itu milik bersama, Bi. Gitu, kandang itu milik bersama. Ada nggak Bapak Gedang yang artinya udah pernah dibantu tapi di sini biar kita naikkan, biar langsung ngasih Kalau yang sudah dibantu hampir semua anggota yang sakit-sakit sudah dibantu. Ada nggak yang di sini? Ada yang lihat di sini? Barangkali Anda, Bapak Gedang bilang dia ketik aja Bapak Gedang bantu gitu. Kan? Ya, coba aja teman-teman, barangkali ada yang pernah mendapatkan santunan dari SNS teman-teman. Bentar, Bapak Gedang, Bang Ibu, ini loh ada orang namanya Samvera. Ini kan typing. Ya, DPRI live ya. Kenapa kan kita mau bantu orang, kenapa Mbak? Yang salah di mananya? Ya, ada Pak Sri naikkan Pak Sri karena Pak Sri ini mempunyai yayasan panti asuhan di. Sebentar kan Enggak, aku kan follow Tommy tuh dari sejak yang turun menemui pendemo. Jadi pas lihat live ya senang aja. Mungkin kalau typing kan kita nggak tahu ya niat maksud ada intonasinya apa. Jadi bukan maksudnya itu salah. Saya malah bilang, oh ya ada Pak DPR lagi live nih. Gitu loh, intonasinya begitu. Jadi gini, nggak apa-apa ini follower baru. Jadi gini Kak Samvera, jadi gini. Kita kan fungsi daripada DPR. Ini sebenarnya saya malas ngomong politik.
fungsi DPR ini kan kita adalah pengawasan penganggaran legislasi dan tentunya menyerap aspirasi, Mbak. Sekarang ini kita tahu bahwa banyak sekali juga DPR punya medsos. Medsos ini fungsinya apa sih? Mendengar kritikan masyarakat. Artinya kalau misal kemudian kita mendengar kritikan masyarakat, pasti kita akan langsung bergerak. Ini kayak orang-orang yang saya naikkan tadi itu adalah orang yang menerima manfaat dari apa yang terjadi di dalam Sobat Ngarit. Sobat Ngarit ini Mbak, ini saya itu anggota di Sobat Ngarit, bukan pendiri. Artinya kami ini Mbak, sebisa mungkin tuh saling membantu teman satu sama lain. Silahkan nanti dicek di track record saya. Bahkan saya bikin kayak gini tuh jauh sebelum saya dari DPRI, jadi gitu Mbak. Ya mungkin saya yang salah bacanya tadi Mbak Samsera. Makasih. Iya, aku tuh udah follow Pak Tommy dari di Instagram loh. Iya, Gitu. iya. Ya kebetulan jadi udah follow dari sana dan lebih fokus lagi waktu lihat karena aku naikin VT Pak Tommy waktu turun ke menemui para pendemo itu aku naikin. Siap, oke Mbak. Ya inilah. Ini makanya aku baru lihat bagus juga kalau ada para wakil rakyat yang benar-benar mau membuka Komal seperti ini gitu. Itu benar-benar berinteraksi langsung gitu. Aku salut. Seandainya banyak yang seperti ini kan jadinya masyarakat yang nggak bisa bertemu langsung bisa bicara gitu loh Mas Tommy gitu. Bagus. Good job gitu. Jadi gini Kak Samuel, artinya gini, apa yang disampaikan teman-teman di lapangan itu saya apresiasi karena memang sebagai rakyat kalau misal ada sesuatu yang salah harus disampaikan itu kepada wakil rakyatnya masing-masing. Dan cara menyampaikan itu kan banyak, bisa ditemui langsung, bisa juga lewat medsos. Karena bagi yang teman-teman itu justru malah nggak punya medsos itu justru kita pertanyakan itu. Kalau mereka jadi wakil rakyat, mewakili siapa mereka kalau nggak mendengarkan keluh kesah masyarakat. Betul. Gitu Pak Samira. Assalamualaikum Pi. Ya udah Mbak Samira, makasih nggih. Sama-sama Pak Tommy Ya, makasih. untuk menjadi seperti sekarang gitu. You inspired many people gitu. Walaupun kemarin waktu saat turun kan pasti ada pro dan kontra. Ada yang bilang kalau itu pencitraan, tapi buat aku melihat pribadi itu adalah suatu keberanian gitu. Dalam kondisi seperti itu, Mas Tommy mau langsung turun bertemu dengan masyarakat di depan gedung MPR DPR gitu Mas Tommy. Itu aja yang mau saya sampaikan. Terima kasih banyak for being you ya. Terima kasih Mbak. Ya. Jadi memang ini teman-teman, kalau dikatakan pencitraan ya, ada beberapa teman saya DPR mengatakan saya pencitraan. Cuma saya kan bilang sama mereka ya, kalau memang kamu ngerasa itu pencitraan dan itu memang merasa kamu bagus ya kenapa kamu nggak pencitraan gitu loh. Kalau kamu merasa masuk gorong-gorong itu kemudian gampang, kenapa nggak masuk gorong-gorong? Kalau kemudian pakai kaos kutang kayak Pak KDM itu kemana-mana, Pak KDM bantu orang ke pasar, ke sawah-sawah, ke tempat pembuangan. Kenapa kalau ngerasa bahwa itu pencitraan, kenapa pejabat-pejabat lain nggak melakukan itu? Kenapa? Kalau merasa bahwasanya, itu Tommy bikin acara, Sobat Ngarit bikin acara, Daily Wafafes, pencitraan. Kalau misal teman-teman pejabat lain ngerasa bahwa itu semua gampang, ya lakukan, kita tunggu. Kan gitu. Coba sekarang ini, siapa ini? Kita ke Papa Gedang tadi. Papa Gedang mana Papa Gedang yang kita naikkan? Coba. Mana Bapak Gedang? Coba siapa? Namanya ada Caplin, ada Stupid, ini ada Mas Via, ada Anis Jude, ada Rohidin, ada atas sama siapa? Bapak Gedang. Sampai ke mute Bapak Gedang. Ke mute, Bapak Gedang ke mute. Siapa? Di Pasri, teman-teman ada Pasri nggak teman-teman? Karena kebetulan Pasri itu ini sebagai anggota di SNS, kebetulan beliaunya menanggung sekitar 25 anak yatim piatu, di mana beliaunya itu mempunyai yayasan pondok pesantren. Gini Bapak Gedang, yang pernah Bapak Gedang kan tadi kan ada suatu badan usaha tertentu yang kemudian fungsinya adalah kita membantu teman-teman Sobat Ngarit ketika mereka itu kena musibah. Ada nggak yang di sini pernah kena musibah, habis itu Bapak Gedang bantu? Jadi kita naikkan. Ada Pak Syagian aja naik, Pak Syagian naik. Pak Syagian, Mas Jalur Darat naik nggak apa-apa. Apa? Ulti aja, Pak Syagian. Apa beliau Pak Syagian ada nggak? Mana?
Pak Siagian atau Mas Jalur Darat atau yang lain yang pernah mendapatkan santunan dari teman-teman dari manfaat STM. Mana Pak Sekian mana atau Pak ini? Coba. Ulti aja teman-teman yang pernah mendapatkan manfaat STM daripada SNS, monggo. Silakan Ulti. Siapa coba? Udah multi Pi. Oh iya ini nih Pak Sekian. Oke Pak Sekian, silakan. Kita langsung aja biar ini kita nggak seakan-akan ini. Ya. Mas Yusima, izin Mas ya ini biar beliau jelaskan. Benar. Coba Pak Sekian, coba gimana? Pak Siagian. Loh. Ya putus Pi. Oh, putus. Siapa lagi selain Pak Sekian? Yang pernah mendapatkan manfaat daripada Iya biar kita, hasil STM SNS teman-teman. Kita nggak dikarang-karang cerita Mas. Ya betul Wi. Coba. Bagian siapa ya? Silakan Mas Jalur Darat pun boleh. Mas Jalur Darat menyampaikan bahwasanya di Korda Binjela. Mana Jalur mana? Kirim Mas Jalur Darat juga boleh. Bahwasanya Mas Jarot juga boleh, Jarot SNS. Itu Pi ada jalur darat Pi. Jalur darat. Silakan Ulti teman-teman. Langsung hilang. Jalur darat ini tadi ada loh, kok cuma satu Langsung kali. hilang loh. Mana? Ketik aja coba. Tapping aja, tapping nggak apa-apa. Tapping ya teman-teman. Ketik aja tadi. Ini nih. Aduh jalur darat banget di mana coba? Itu Pi dia lagi ngirim mawar tuh Pi. Yang nomor berapa di sini? Nah itu ngirim mawar itu Pi. Mana? Jalur darat itu lagi ngirim apa? Nah ngirim mawar, ngirim nggak apa. Teman-teman. Terlalu cepat sih. Ya sambil saya mengapresiasi kepada teman-teman bahwasanya kemarin Pi kita mengadakan 17 Agustus Pi memerdekakan anak yatim di 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Terima kasih banyak. Saya juga dibantu oleh teman-teman seperti Om Mendro, Ayah Ikanza, terus Pak Dewardi juga. Terima kasih buat semuanya teman-teman yang mensukseskan acara di 24 Agustus kemarin. Terima kasih banyak. Saya apresiasi yang setinggi-tingginya. Luar biasa Bapak Kedang. Ini Bang Jalur Darat sama Bang ini mana coba? Ini Pi, udah ulti Pi itu. Nah, itu Ya, ada tappingannya udah ulti Pi. Nah ini. Ini Ayo Mas Jalur Darat. belum tersambung. Ini kebetulan Korda Pi, pengurus Korda Binjelangkat Pi. Penerima manfaat apa gimana? Apa beliau pernah Yang menyalurkan dari pusat SNS kemarin Pi, dari pengurus ini SNS. Bapak Kedang yang saya maksud itu orang yang pernah terbantu. Orang yang pernah terbantu dari Bapak Gedang. Dari Pak Siagian tadi Pi, Pak Siagian, Pak Sri, banyak sih Pi, cuman tadi turun pula itu Pi. Iya ya. Artinya yang menerima manfaat, bukan yang Yang menerima manfaat teman-teman, yang menerima manfaat yang pernah mengalami musibah, termasuk istri saya sendiri juga kemarin sakit Pi, juga disantuni dari pengurus pusat SNS. Ya. Jangan abang, kalau istri abang kan nggak enak, konflik of interest. Ya, betul, Teman-teman lain maksudnya. Coba siapa? Ada Pi dokumentasinya, iya teman-teman. Jadi yang di sini langsung bisa ngomong gitu lah. Ya. Mas HF juga boleh Mas HF kemarin yang meninggal orang tuanya, Mas HF kemarin yang meninggal orang tuanya juga boleh. Mas HF nih. Teman-teman. Ini rek. Ya udah nggak apa-apa. Nanti kita coba Bapak Gedang next kita koma lagi besok ya. Ini ya teman-teman. Ini Bapak Gedang itu mana saya? Assalamualaikum Pi. Oke siap Bapak Gedang. Benar ya. Pokoknya teman-teman follow Bapak Gedang. Iya disiapin. Oke. Siapa gimana Bang? Coba Bang. Nah, salam santun dari keluarga besar Sobat Ngarit seprovinsi Riau Pi. Siap. Oke. Terus? Teman saya waktu diikut Sobat Ngarit Pi ya, yang terutama yaitu kita kan orang nggak mampu juga, tapi kita bisa berbagi untuk sesama itu Pi, yang saya jadi salut gitu untuk Sobat Ngarit nih. Nah, untuk minggu semalam saya keluarga besar Sobat Ngarit provinsi baru membantu anak yatim dan orang kurang mampu di daerah Kabupaten Rohil Pi. Ada dokumentasinya.
Ada di VT saya banyak, Bi. Oh ya, oke, siap. Terus Bang, Nah, itu selama pengalaman ini saya. Abang ikut Sobat Ngarit pergerakan ini, apa yang Abang rasakan ini, teman-teman? Ya, kekompakan Sobat Ngarit itu memang luar biasa, Bi. Siap. Abang sendiri antusias itu untuk UMKM, Bi. Waktu kami ngadakan bagi takjil tuh, kita borong punya UMKM tuh, wah betul-betul sangat membantu, Bi, untuk UMKM Sobat Ngarit ini, Bi. Siap. Siap Bang. Dari kita tidak mampu tapi bisa berbagi untuk kebaikan itu memang luar biasa lah. Siap. Oke, yang buat Riau, teman Riau, follow teman-teman. Follow ini apa namanya? Follow Abang ini. Oke Bang. Oke. Ini apa sih yang spam Iyun adalah wali ini? Coba Mas Ipung, coba kasih komentar sama teman-teman yang komen Iyun adalah wali yang kasih komentar Mas Yun, gimana pendapat Mas Yun? Gimana pendapat Mas ini Bang Ipung? Bang Ipung pendapatnya gimana ini yang komentar Iyun adalah wali, Iyun gini? Coba Bang Ipung, coba terakhir. Ya jangan begitulah kawan, sama aja nanti teman-teman itu menjatuhkan nama Mas Iyun. Jangan berlebihan. Jadi kita itu oknum itu sebagai oknum apa? tapi itu. Apa? Tapi itu oknum. Iya, oknum. Ya buat para oknum-oknum, sadarlah. Jangan menjatuhkan kalau tidak mau terjatuh sendiri. Udah. Oke, terakhir penutupan untuk Bang Ipung. Bang Ipung makasih ya atas ininya, kejujurannya. Ipung buat teman-teman lain yang mungkin kayak Bang Ipung dulu memanfaatkan apa segala macam, gimana? Terakhir Bang Ipung. Terakhir terus. Pak gimana? Burung. Ya kok. Entar disuruh istriku. Udah Adalah. Oke. Assalamualaikum. Ya oke. Teman-teman jangan diserang ya Bang Ipung ya. Mas Ipung pernyataan jangan diserang ya, nggak enak kalau diserang teman-teman. Dia udah jujur soalnya. Oke teman-teman semuanya ya. Ayo nanti kita akan turun lagi. Nanti saya akan telepon sama Mas Iyun nanti ya. Bikin acara Sobat Ngarit lagi. Saya juga nanti akan bikin sekolah sekolah rakyat kayak seminar rakyat lah untuk teman-teman semua, dan acaranya gratis. Diajari untuk jualan, diajari jadi entrepreneur atau diajari jadi karyawan yang baik dan benar. Oke teman-teman semua, hanya ini yang bisa saya sampaikan di hari Minggu, di hari yang harusnya saya tiduran ya, karena ini Minggu. Cuma saya pikir kita berbagi lebih indah lah dengan teman-teman semuanya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya sekiranya kurang berkenan teman-teman ya. Sobat Ngarit, salam sak babatan serak Sobat Ngarit hura. Sobat Ngarit hura. Wah, oke teman-teman. Jadi udah nih ya. Untuk live streaming kita pada kesempatan kali ini. Waduh. Oke, jadi kita udah tonton, udah lihat bersama-sama kawan-kawan bagaimana tanggapan kita selanjutnya dan bagaimana SN selanjutnya. Kalau menurut saya yang mana kalau SN bubar, karena sejauh ini kita banyak kebaikannya daripada negatifnya. Oke dari saya, terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.